Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Pancasila 3.4 yang akan membahas mengenai Pancasila filsafat di dalam pendidikan. Nah, kami akan membahas mengenai pengertiannya, hubungannya dengan filsafat, dan juga contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sandra Aprinia Riyadini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Alfi Widyadi Dewi dengan NIM 082111533006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrinaka Trunada dengan NIM 082011433082. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan. Apa itu pengertiannya? Filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh kalangan siswa dari tingkat SD maupun SMA maupun universitas, dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Perkenalkan, nama saya Niti Wahidi dengan NIM 082011433087 yang akan membahas mengenai hubungan filsafat dengan pendidikan. Jadi bagaimana hubungan filsafat dengan pendidikan? Jika kita telah lebih jauh, hubungan filsafat dengan pendidikan ini tidak dapat terpisahkan, baik dilihat dari proses, jalan, serta tujuannya. Hal ini dapat terpahami karena dalam pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil dari spekulasi filsafat, terutama filsafat nilai, di mana terkait dengan ketidakmampuan manusia dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendamba makna kesamaan dalam suatu proses ruang etika dan pragmatis. Nah, di dalam suatu proses pendidikan akan menemukan masalah-masalah pendidikan yang akan dicari jalan keluarnya. Tetapi tidak semua masalah pendidikan ini dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan metode ilmiah saja, karena banyak diantaranya merupakan masalah-masalah dengan pertanyaan filosofis, sehingga diperlukan pendekatan filosofis juga untuk memecahkannya. Analisa filsafat terhadap suatu masalah-masalah pendidikan tersebut dengan berbagai cara pendekatan akan menghasilkan pandangan-pandangan tertentu mengenai masalah-masalah pendidikan, dan atas dasar tersebut akan tersusun secara sistematis suatu teori-teori pendidikan yang baru. Contoh filsafat dalam pendidikan yaitu yang pertama perennialisme, yang mana merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama, berbagai satu-satu kebenaran metafisik yang universal, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu esensialisme, yang mana merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan-kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu progresivisme, yaitu bagi kaum progresif tidak ada realitas yang absolut, yang mana kenyataannya itu adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah atau progresif. Yang selanjutnya yaitu rekonstruksionisme sosial. Aliran ini menaruh perhatian yang besar pada hubungan antara kurikulum sekolah dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu pedagogi kritis. Salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu filsafat adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dengan disertai tindakan sadar, teliti, dan teratur agar hakikat dari sebuah kebenaran dapat ditemukan.
Sedangkan filsafat pendidikan itu sendiri memiliki arti yaitu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai cara untuk mengatur dan menyelaraskan proses pendidikan. Jadi, hubungan antara filsafat dengan pendidikan itu sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan karena filsafat memberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, serta meningkatkan kemajuan dan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan yang diharapkan.